Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Lalu Anda pikir program MBG itu pakai duit apa, Bapak? Yang dalam satu hari menghabiskan 1 triliun lebih itu duit apa, Bapak? Apakah Anda pikir itu duit Anda, duit pribadi Anda? Selama 7 tahun, Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Masa penduduk miskin tambah? Negara Anda tambah bertanya? kaya, Anda kan presiden. rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Kenapa Anda bertanya sama kami, Bapak, sama netizen? Anda seorang presiden, Anda tentunya tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, apa yang menjadi penyebab rakyat miskin di Indonesia selalu bertambah? Kepada Pak Prabowo, semoga melihat berita ini, Pak. 60.000 generasi masa depan Indonesia akhirnya mundur untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dikarenakan tidak bisa membayar UKT. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Prabowo berpidato lagi. Dan apakah dalam pidato terbaru ini akan membuat kiamat maju 1 hari lagi? Seperti kata netizen yang tiap kali Prabowo berpidato itu akan membuat kiamat maju 1 hari, bahkan maju 7 hari atau 1 minggu katanya. Itu karena saking begitu sering membuat kecewa netizen ketika Prabowo membuat pernyataan dalam pidatonya. Dan apakah kali ini dalam pidato terbarunya akan ada pernyataan-pernyataan atau statement Prabowo yang membuat netizen kecewa lagi atau rakyat Indonesia kecewa lagi dengan pernyataannya? Yang jelas dalam pidato terbarunya Bapak Prabowo itu menyinggung gaji guru yang rendah, yang tidak baik. Ya, beliau mengatakan ya dalam pidatonya, mengapa gaji guru itu tidak baik, tidak tinggi alias rendah, karena uangnya tidak ada, begitu katanya. Tidak ada anggarannya kurang, begitu katanya. What? Lalu Anda pikir program MBG itu pakai duit apa, Bapak? Yang dalam satu hari menghabiskan 1 triliun lebih itu duit apa, Bapak? Apakah Anda pikir itu duit Anda, duit pribadi Anda? Itu duit negara, Bapak, duit dari rakyat. Lalu Anda bilang gaji guru susah naik karena tidak ada duitnya, anggarannya kurang. Tapi di sisi lain Anda melakukan pemborosan di program MBG yang duitnya dikorupsi oleh para pejabat, oleh para pengelolanya, oleh ketuanya. Anda dengan entengnya gaji guru susah naik karena tidak ada duitnya, karena tidak ada anggarannya. Oke, kita tonton dulu saja videonya. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun, 2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Allah Bapak. Ya, Anda mengatakan duit anggaran untuk pendidikan ini selalu kurang. Ya jelas, karena program MBG itu Bapak mengambilnya dari anggaran pendidikan sebanyak 20%. Itulah mengapa anggaran pendidikan itu berkurang, Bapak. Karena Anda mengambil 20% dari anggaran pendidikan untuk program besar-besaran, untuk program MBG itu yang duitnya dikorupsi oleh para pejabatnya itu. Anda dengan entengnya mengatakan tidak ada anggarannya kurang, tidak ada uangnya untuk menggaji guru lebih baik lagi gajinya. Logika macam apa ini, Bapak? Logika macam apa ini? Ini jelas betul-betul tidak sampai logika saya. Anda mengatakan gaji guru susah naik atau tidak baik karena tidak ada uangnya, sementara Anda menghambur-hamburkan duit di program MBG yang 1 hari bisa menghabiskan 1 triliun lebih, yang gaji pekerjanya itu 100.000 lebih per hari. Sementara gaji guru, terutama gaji honorer, per harinya mungkin cuma 20.000, 25.000 atau 35.000. Ini bukan lagi maju 1 hari nih,
kiamatnya nih. Ini bisa saja maju 30 hari nih ketika mendengar pidato Prabowo yang seperti ini. Allahai betul-betul tidak expect ya Prabowo akan bicara seperti itu. Oke, selanjutnya kita tonton pidato Prabowo lagi dalam acara yang sama ya, dalam pidato terbarunya. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita paham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Memang begitu cara menghitungnya. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok waktu saya jadi presiden. Ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara Anda tambah bertanya? kaya, Anda kan presiden. rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%. Tok rakyat miskin tambah. Kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru. Karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan Iya, ini termasuk para pengelola tidak MBG sesuai itu, Pak, program dengan Bapak itu. cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita, tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Kenapa Anda bertanya sama kami, Bapak, sama netizen? Anda seorang presiden, Anda tentunya tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, apa yang menjadi penyebab rakyat miskin di Indonesia selalu bertambah, padahal pertumbuhan ekonomi itu selalu naik per tahunnya, kata Bapak tadi itu 5%. Ketika pertumbuhan ekonomi naik 5% tiap tahunnya, maka seharusnya orang miskin di Indonesia ini berkurang. Itu kan logikanya tadi kata Bapak ya. Tetapi kenapa malah ikut bertambah jumlah kemiskinan di Indonesia? Ini Bapak bukan tidak tahu, ini pasti tahu si Bapak ini ya. Anda Bapak tidak hanya sekarang ini duduk dalam pemerintahan, di era sebelumnya, di rezim sebelumnya Anda juga duduk di pemerintahan. Anda tidak mungkin tidak tahu permasalahan dalam negara ini, kenapa kemiskinan selalu bertambah meskipun ekonomi selalu naik pertumbuhannya. Anda pasti tahu Bapak kuncinya, jawabannya. Jangan seolah-olah Anda di depan publik, di depan rakyat terkejut, tertanya-tanya, terheran-heran kenapa ini bisa terjadi. Padahal Anda sudah mengetahuinya itu. Problemnya sudah tahu Anda sebagai seorang presiden. Dan sekarang kita beralih kepada kabar yang cukup menyedihkan, yang cukup miris, yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana sekitar 60.000 peserta yang lolos SNBP 2026 batal daftar ulang ke perguruan tinggi nasional. Mahalnya biaya UKT atau uang kuliah jadi salah satu faktor utamanya. Oke, kita tonton dulu saja videonya.
Kepada Pak Prabowo, semoga melihat berita ini, Pak, 60.000 generasi masa depan Indonesia akhirnya mundur untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dikarenakan tidak bisa membayar UKT. Miris, Pak. Pemerintah memikirkan makan gratis untuk generasi masa depan. Ini generasi masa depan yang sudah terbentuk dan satu langkah lagi untuk melanjutkan pendidikan tinggi akhirnya mundur. Coba saya hitungkan berapa persen kebutuhan pendidikan ini daripada MBG. Anggaplah satu semesternya, saya lihat di sini rata-rata yang paling tinggi itu 15 juta. Saya hitung 15 juta dikali 8 semester itu 120 juta. Dari 120 juta itu dikalikan 60.000 orang. Hasilnya 7,2 triliun. Sementara anggaran MBG untuk tahun depan yang sudah dipangkas itu sekitar 260 triliun. Artinya tidak sampai 10% anggaran MBG itu bisa digunakan untuk generasi masa depan yang ingin kuliah ini, Pak. Oke, misalnya Bapak bilang kan bahkan bergizi gratis itu penting untuk mencegah stunting. Oke, kita hitungkan datanya, Pak. 19% itu menderita stunting, artinya 80% lebih itu sehat. Sementara untuk melanjutkan pendidikan tinggi, hanya 10% Pak yang melanjutkan, artinya ada 90% tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Masalahnya apa? Tentu saja biaya. Sebenarnya generasi masa depan yang mana yang Bapak pikirkan? Sementara yang dibutuhkan, keinginan mereka adalah pendidikan gratis, khususnya perkuliahan. Saya tahu banyak beasiswa, Pak, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa karena seleksinya yang banyak. Semoga Bapak mendengar dan semoga Bapak melihat berita ini. Kepada Bapak, Ya, miris sekali ya. Miris sekali dan amat menyedihkan. Anak-anak berprestasi gagal daftar ke perguruan tinggi karena mahalnya uang kuliah, biaya kuliah. Ada 60.000 peserta. Mereka berprestasi, mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, tetapi terpaksa membatalkan niat mereka untuk masuk ke perguruan tinggi karena mahalnya biaya uang kuliah. Sangat menyedihkan. Padahal selangkah lagi nih mereka nih, ya, sudah berada di pucuk pendidikan. Tadi si Bapak ini sudah melakukan perhitungan sederhana, ya, biaya kuliah selama 8 semester sampai lulus itu menghabiskan sekitar 7,2 triliun untuk 60.000 orang ini, 60.000 peserta yang gagal daftar ini. Itu cuma menghabiskan 7,2 triliun, itu setara dengan program MBG 7 hari, karena dalam 1 hari program MBG itu menghabiskan dana 1,2 triliun, kira-kira sebanyak itu, ya. Sementara untuk 60.000 peserta yang gagal daftar ulang ke perguruan tinggi ini, untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi itu selama 8 semester itu menghabiskan 7,2 triliun. Cuma anggaran 7 hari untuk program MBG. Luar biasa, begitu luar biasanya program MBG ini menguras duit negara, menguras duit rakyat. Tetapi presiden kita, pejabat kita masih mengatakan bahwa negara tidak punya duit. Sementara duit besar-besaran diambil untuk program MBG. Masih oke kalau duit itu tepat sasaran, kalau duit itu betul-betul dinikmati oleh siswa-siswa di Indonesia. Tetapi sangat menyakitkan apabila duit sebanyak itu diambil oleh para pejabat, dikorupsi oleh para pejabat. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sekali. Oke, mungkin itu saja ya konten pada kali ini. Dan apakah pidato Bapak Prabowo pada kali ini membuat kiamat maju 1 hari seperti kata netizen? Ya, silakan Anda nilai sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.